Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau bersama ini melaporkan. Saudara-saudaraku tercinta, alhamdulillah pada hari ini sebetulnya ditambah dengan beberapa kasus yang kemarin berhasil sembuh, sudah mencapai penambahan 21 orang. Dengan sama sekali tidak terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Saudara-saudaraku tercinta, dari 21 kasus yang terlaporkan sembuh, 14 menjalani perawatan di Rumah Sakit Infeksi Coronavirus 19 di Pulau Galang dan 7 orang di Rumah Sakit BP Batam. Peningkatan kesembuhan ini patut disyukuri oleh kita semua, bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh tim medis dan paramedis di semua rumah sakit telah mampu memperlihatkan kemampuannya, kompetensinya di dalam penanganan COVID-19, karena tentunya dibuktikan dengan semakin banyak pasien-pasien yang berhasil sembuh. Namun demikian, peningkatan kesembuhan ini jangan membuat kita terlena untuk menghentikan upaya pencegahan penanggulangan COVID-19 dengan melalaikan protokol kesehatan. Dapat saya laporkan bahwa yang sembuh ini rata-rata masa perawatannya antara 3 minggu paling cepat, dan paling lama hingga saat ini belum sembuh, sudah 2 bulan menjalani perawatan belum juga sembuh. Dan kemudian ada 2 kasus relapse, yaitu kasus yang kembali positif setelah dinyatakan sembuh, dua-duanya di Batam. Untuk itu, kepada pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, kita akan terus melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala. Karena apabila kita tidak lakukan ini, kita mengkhawatirkan bahwa masih ada kasus-kasus relapse atau kasus-kasus yang kambuh kembali setelah dinyatakan sembuh. Saudara-saudaraku tercinta, hingga saat ini jumlah kasus kumulatif COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 291 orang. Sementara kasus yang masih aktif ada 55 orang. Yang meninggal tetap berjumlah 16 orang, dan syukur alhamdulillah yang sudah sembuh totalnya sudah 220 orang. Lokasi perawatan dan karantina pasien yang masih aktif dapat saya laporkan sebagai berikut. Kota Tanjung Pinang, 1 orang, masih dilakukan observasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Di Kota Batam, total 47 orang dengan rincian sebagai berikut. 1 orang di Rumah Sakit Awal Bros, 4 orang di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, 1 orang di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 40 orang di karantina di RSKI COVID-19 Pulau Galang, 1 orang di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota,
Sementara di Kabupaten Bintan pada saat ini masih ada 5 orang kasus aktif. 1 orang dilakukan observasi di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib dan 4 orang dikarantina di rumah singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Di Kabupaten Karimun dengan penambahan kemarin 1 orang, mudah-mudahan ini juga tidak terjadi penambahan kasus. 1 orang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani. Klaster Sabuk Nusantara masih menyisakan 1 orang dikarantina di rumah singgah Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib. Sementara itu, data pelintasan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat saya laporkan sebagai berikut. Kita kedatangan PMI dari Malaysia melalui Batam Center berjumlah pada hari ini 26 orang. Sehingga total PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau sejak 18 Maret hingga 25 Juni 2020 berjumlah 48.809 orang. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini dapat saya sampaikan sebagai berikut. 1. Peringatan Hari Narkoba Internasional (HANI) tahun 2020 di Kantor Badan Narkotika BNN Provinsi Kepulauan Riau. 2. Polisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau bersama tim lawan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau melakukan bakti sosial pembagian sembako dan masker kepada ojek online dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 tahun di Ruko Tunas Bispark KDA Batam Center. Sementara itu, tracing terhadap penambahan 4 kasus di Bintan masih terus dilakukan. Kemudian juga tracing terhadap kasus-kasus terakhir yang ditemukan di Batam juga masih terus berlangsung. Di tengah masa adaptasi kebiasaan baru atau dikenal dengan new normal, setiap masyarakat diharapkan mampu untuk dapat beradaptasi dengan COVID-19. Adaptasi dengan perubahan pola hidup sehat, mengikuti sejumlah protokol yang telah ditetapkan harus kita praktekkan dalam setiap aktivitas, mengingat belum berakhirnya pandemi ini. Kita ketahui bahwa virus corona selama belum ditemukan vaksinnya, maka akan tetap ada di muka bumi ini. Kita tidak mungkin meneruskan stay at home. Juga kita tidak mungkin meneruskan work from home. Untuk itu, kita harus melanjutkan aktivitas. Namun aktivitas tersebut harus dibatasi dengan kebiasaan baru. Aktivitas yang dahulu ketika keluar rumah kita tidak menggunakan masker. Saatnya kita wajib menggunakan masker. Mengapa demikian? Virus tetap ada di sekitar kita. Kita dahulu tidak perlu merenggangkan jarak kita dengan orang lain. Namun di era new normal, kita harus melakukan upaya penjarakan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena virus ada di sekitar kita. Kita juga dahulu sangat jarang mencuci tangan setiap melakukan aktivitas. Namun demikian, saat ini kita harus rajin-rajin mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Mengapa demikian? Karena virus akan tetap selalu ada di sekitar kita. Virus akan lenyap jika vaksin untuk melakukan pencegahan virus ini sudah ditemukan.
Tapi saat ini dunia belum menemukan vaksin tersebut. Marilah kita bersama-sama bahu-membahu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Perjuangan saudara-saudara kita di garis pertahanan pada rumah sakit akan bertambah berat tanpa bantuan dan dukungan dari kita semua. Patuhi protokol kesehatan dan jagalah pola hidup bersih dan sehat. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun bukan hanya melindungi saudara-saudara kita sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang lain di sekitar kita semua. Marilah kita semua senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan rutinitas seperti sedia kala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Gubernur Kepulauan Riau, Ketua Gugus Tugas Haji Isdianto Esos MM.